Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas online web programming. Pada kali ini saya akan coba mendemonstrasikan penggunaan database dalam PHP. Pada slide sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada 3 esensi penting dalam penggunaan database di PHP. Pertama itu adalah koneksi, di mana koneksi ini diwakili atau melalui suatu instruksi dalam PHP namanya adalah MySQL Connect. Lalu ada eksekusi query, dan ini penggunaannya adalah menggunakan instruksi MySQL query. Dan terakhir adalah penggunaan atau fetching data, bagaimana penggunaan data atau pengambilan data dari suatu file hasil eksekusi query. Ini ada banyak, ada MySQL Fetch Array, MySQL Fetch Assoc, MySQL Nums Row, dan masih banyak lagi. Tergantung dari penggunaan datanya tadi ingin digunakan untuk keperluan apa. Pertama-tama kita akan coba membuat koneksi dulu. Untuk membuat koneksi, sebetulnya kita bisa langsung di dalam halaman tertentu. Akan tetapi, karena koneksi ini akan selalu digunakan oleh beberapa halaman, dan tentu saja koneksi kebanyakan tidak berubah-ubah. Dengan kata lain, dalam satu aplikasi rata-rata hanya satu koneksi saja. Jadi lebih baik kita pisahkan koneksi tersebut supaya bisa kita includekan kepada halaman-halaman yang menggunakan database. Oleh karena itu kita akan buat file baru. Di dalam file baru ini, kalau kita lihat di dalam slide, sebetulnya itu tidak menggunakan function atau prosedur. Dalam contoh kali ini saya akan mencoba menggunakan function. Kenapa harus menggunakan function? Nah, jadi kalau kita ingin hanya satu saja, itu baiknya memang bisa langsung ya, atau tanpa function prosedur. Nah, tapi nanti akan banyak sekali file yang digunakan. Nah, saya akan coba kumpulkan semua prosedur di dalam satu file, namanya adalah lib.php. Nah, seperti ini. Di dalam lib.php di sini kita akan coba buatkan satu kode untuk koneksi atau satu function ya. Untuk membuat function sendiri kita bisa langsung membuatnya dengan kata kunci function, lalu disertai oleh nama fungsinya, koneksi misalkan ya. Di sini kita akan bisa langsung returnkan hasilnya sebetulnya, tapi supaya untuk mempermudah pembelajaran saya akan coba pisah-pisahkan menjadi beberapa variabel atau beberapa bagian supaya lebih mudah dibaca. Pertama adalah kita akan store dulu beberapa variabel yang akan digunakan sebagai parameter di MySQL Connect tadi. Pertama, dalam MySQL Connect tadi kita mempunyai atau membutuhkan nama hostingnya. Sekali lagi, ini adalah alamat atau di manakah dari server dari database-nya. Jadi bukan alamat server webnya. Cuma kebetulan biasanya banyak sekali yang satu alamat. Jadi kita gunakan localhost. Karena memang masih dalam satu server yang sama, yaitu localhost. Lalu usernya itu adalah user untuk database-nya. Jadi bukan user komputer Anda atau user lain, tapi user yang digunakan untuk akses ke database-nya. Kebetulan untuk default-nya adalah root, dan password-nya itu adalah untuk password si username yang di atas tadi. Nah, root biasanya satu paket dengan password yang kosong. Yang terakhir, yang keempat adalah database. Di database ini adalah kita menentukan dari database yang ada di dalam server database tersebut di localhost ini, nama database yang digunakan apa. Kebetulan saya akan menggunakan sampling menggunakan dataset Word ya. Anda bisa membuat database dulu mahasiswa atau lain-lain, tapi supaya mempermudah saya akan gunakan dataset yang sudah ada, namanya database Word. Anda bisa dapatkan database Word ini di example MySQL.
Selanjutnya saya akan simpan atau buat lagi suatu variabel namanya con, di mana con ini akan menyimpan hasil sintaks dari MySQL Connect. Nah, jadi nanti kalau yang hasil koneksinya berhasil atau tidak, atau dengan kata lain hasil koneksi dari MySQL ke database MySQL ini akan disimpan di variabel con ini. Di sini kita punya 4 parameter. Yang pertama adalah hostnya atau servernya di mana. Nah, kebetulan kita sudah buat variabelnya tadi, masukkan ya. Hostnya, lalu username database-nya, passwordnya untuk username tadi, dan nama database-nya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita returnkan. Kita kembalikan nilai, yaitu yang dibutuhkan variabel con tadi. Nah, selesai, kita punya fungsi namanya koneksi. Seperti itu. Setelah kita buat koneksi seperti ini, kita bisa buat selanjutnya adalah penggunaan dari database-nya tadi. Kita buat di halaman PHP-nya atau halaman webnya. Kita buat file baru. Saya akan gunakan file ini untuk menampilkan data dari satu tabel. Misalkan adalah kota ya di dalam MySQL atau di dalam si database Word ini. Nah, di dalam database Word ini kita bisa lihat kalau database tersebut mempunyai beberapa atau 3 tabel ya, city, country, dan language. Kita akan coba gunakan tabel city atau kota ya. Di sini terdapat kurang lebih ada 5 field ya. ID untuk primary-nya, name, country code, district, dan population. Kita coba tambahkan atau buat halaman utamanya. Halaman utama kita akan coba buat, maka penamanya adalah index.php. Nah, di sini saya akan menampilkan dulu mungkin ya secara langsung. Saya akan menggunakan di sini adalah, kita kasih berjudul adalah daftar kota tadi ya, daftar kota. Nah, untuk menggunakan kode ini atau kode koneksi tadi, kita perlu mengincludekan. Caranya adalah Anda bisa langsung include atau menggunakan sintaks seperti ini. Anda boleh include dan nama si file tadi, yaitu lib.php. Ini aturan directory berlaku untuk parameter ini. Jadi kalau misalkan ini satu halaman atau satu directory, maka kita tidak perlu menambahkan folder lain. Berbeda halnya kalau Anda mempunyai di folder yang lain ya. Contohnya misalkan lib misalkan ya, seperti ini. Pindahkan ke sana misalkan seperti ini ya. Maka ini akan bukan lib lagi tapi lib/lib.php. Jadi ada penggunaan directory yang berbeda. Nah, seperti itu. Saya akan kembalikan ke bawah ya. Oke. Nah, dan dengan menggunakan include ini, kita otomatis kode ini akan muncul di indeks di sini. Atau dengan kata lain, ini tuh ibaratnya sama aja dengan kita salin ini dan ada di sini ketika kita include-kan. Nah, seperti itu. Jadi menambahkan ya. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan, jadi harus hati-hati kalau Anda menggunakan include. Sehingga kalau misalkan Anda include-kan lagi lib.php, nah ini akan menjadi bahaya. Kenapa? Karena ibaratnya ini akan implementasinya itu akan muncul 2 kali seperti ini. Sedangkan, nah bisa melihat sendiri kan error nih. Sedangkan kalau deklarasi 2 fungsi yang sama, ini akan mengakibatkan suatu kesalahan. Nah, Anda boleh penggunaannya tidak menggunakan include, tapi menggunakan
fungsi namanya require once ya. Jadi ketika menggunakan require once seperti ini, otomatis eksekusi yang kedua ini akan diabaikan. Kenapa? Karena if.php sudah diincludekan sebelumnya. Seperti itu. Jadi lebih aman menggunakan require once ya, seperti ini. Untuk supaya proses include kodenya tidak menghasilkan kesalahan. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk melakukan execute query-nya. Kita punya misalkan koneksi ini sama dengan koneksi ya tadi. Karena ini sifatnya function, maka kita akan perlu menangkap lagi ke suatu variabel. Biasanya umumnya bukan const tapi menggunakan link ya biasanya. Seperti itu ya, itu nama variabel itu terserah Anda enaknya seperti apa. Link sama dengan koneksi. Nah, jadi kita dapat nih si link ini sebagai untuk menangkap koneksi database ya. Lalu kita akan coba execute query tadi. Execute query ini menggunakan MySQL query. Nah, dia punya dua parameter yaitu link dan query-nya. Juga ada result mode, tapi itu result mode jarang digunakan juga. Kita butuhnya hanya dua saja, link dan query-nya. Kita punya MySQL connect-nya di sini, di link file variable link di sini, dan untuk query-nya. Anda bisa langsung di query tersebut. Misalkan tadi ya link berarti yang pertama, dan query-nya Anda bisa langsung saja select bintang from city seperti ini. Tapi supaya lebih mempermudah, kita akan coba pisahkan menjadi variabel terpisah. Misalkan di sini SQL sama dengan ser bintang from city, sehingga di sini kita akan gunakan SQL variabelnya saja. Nah, ini lebih mudah atau lebih enak dibaca ya, seperti ini. Atau istilahnya clean seperti itu. Lalu nanti ketika ini MySQL query ini akan kita simpan ke dalam namanya misalkan result ya, atau query, terserah Anda sih. Itu bisa disesuaikan nama filenya. Saya akan coba gunakan hasil dari SQL query ini ke dalam result. Selanjutnya adalah kita akan coba membuat dulu tadi ya si tabel untuk penggunaan atau menampilkan daftar tadi. Pertama saya punya pertama adalah ID-nya tadi, ID. Lalu yang kedua adalah namanya, name. Yang ketiga itu adalah, kita lihat dulu ya, ID, name, country code, district, dan population. Name, country code, district, dan population. Seperti ini kita buat tadi sudah dapat 5 ya tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang adalah kita buat yang hasil resultnya di sini. Tentu saja nanti akan kita gunakan fungsi looping untuk meloop, karena output dari result tadi itu lebih dari 1 ya. Oleh karena itu kita pertama adalah buatkan suatu fetch data, yaitu misalkan $data sama dengan MySQL fetch array seperti ini. Nanti MySQL fetch array di sini akan dibutuhkan variabelnya, yaitu hasil resultnya, yaitu result ini. Pantesan tidak muncul ya, mohon maaf, HP-nya ketinggalan. HP
kita dapat MySQL fetch array di sini. Nah, karena ini lebih dari satu, maka kita akan buat menggunakan fungsi looping while data MySQL fetch array. Ini akan menghasilkan, atau dengan kata lain, hasil data atau fetching data dari result ini akan disimpan di store ke data. Jadi tiap barisnya akan disimpan dalam variabel data. Nah, apa ini? Tiap baris kita apakan? Nah, tentu saja kita tampilkan adalah satu baris itu satu TR ya, TR, TD dan seterusnya. Lebih mudah saya akan gunakan HTML saja. Jadi saya tutup dulu ini blok PHP-nya, lalu saya buka di tempat lain. Anda bisa menggunakan apa disebutnya untuk format dokumennya, atau ini menggunakan, kalau di dalam Visual Studio Code itu Shift Alt F ya, barangkali ada yang belum tahu. Saya sudah dapat ini, kita akan coba TR untuk kita dapat per barisnya ya. Pertama adalah TD dulu untuk yang ID, lalu yang kedua ada TD juga untuk name, TD ini untuk country code, dan keempat untuk district, dan ini untuk ya population. Nah, kita coba tampilkan masing-masing ya. Dalam PHP kita bisa gunakan penggunaan echo langsung sebetulnya. Jadi dengan cara seperti ini. Ini bisa kita buat dengan ini, sama aja dengan echo apa gitu lah, kurang lebih. Ini harus kurang lebih satu baris ya. Jadi Anda kalau hanya menampilkan echo boleh menggunakan seperti ini. Misalkan adalah $data. Karena saya menggunakan fetch array, maka yang kita gunakan adalah satu baris. Itu ilustrasinya kita lihat ya, ini jelajahi atau browse. Nah, ini MySQL fetch result, variabel result itu adalah keseluruhan dari total 4081 data ini. Nah, maka ketika kita while itu akan satu baris, satu ini, dan seterusnya. Sedangkan fieldnya itu akan berisi elemen dari array tersebut. Jadi kalau kita lihat ini, karena menggunakan MySQL fetch array, maka elemennya itu bisa dilihat dari indeksnya. Dari kiri itu dimulai dari awal, dari indeks array yaitu 0, 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk menampilkan ID, kita bisa menggunakan indeks pertama yaitu 0. Nah, begitupun yang selanjutnya. Kita bisa copy paste aja biar supaya dekat. Ini kedua, ketiga, dan keempat. Dan kelima 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti kalau kita lihat di dalam kodenya, kalau kita lihat di dalam browser, kita akan coba buka ya. Ini kebetulan ada di folder WebPro 20 dan di folder database. Sehingga kita bisa dapatkan dengan WebPro 20 dan di database ya. Nah, muncul seperti ini kurang lebih. ID, name, country code, district, dan population ya, seperti ini. Muncul 4000-nya. Ya, 4081. Seperti itu. Selesai untuk menampilkan data. Untuk inserting, updating, dan delete akan dilanjutkan di video selanjutnya.